Silahkan untuk kelompok yang akan presentasi bisa dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dari Bapak Anam Miftah yang ada pada Zoom pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membawakan materi bab 10 yaitu tentang gender. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Fajar Brilian Maulana dengan NIM 2403 022 4052 dan teman-teman saya Tufatul Hayati Hamida dengan NIM 24224055 dan Widya Putri Ramawati dengan NIM 056, Diana dengan NIM 057, Erlina Febrianti dengan NIM 058, Wilujeng Fitri Utami dengan NIM 061. Tanpa berlama-lama, izinkan kami untuk memulai pemaparan materi. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Masalah gender di Indonesia telah menjadi isu nasional yang penting, sehingga pengaruh utama gender ditetapkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional melalui Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000. Instruksi ini mendorong seluruh institusi pemerintah untuk mengintegrasikan nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap tahapan pembangunan kebijakan. Kebijakan ini juga diterapkan di bidang pendidikan melalui peraturan tahun 2008 agar nilai kesetaraan gender menjadi bagian penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pendidikan. Untuk pemahaman tentang konsep gender sangat penting, termasuk mengenai perbedaan gender dan seks, ideologi patriarki, konstruksi gender, dan bentuk ketidakadilan gender dalam masyarakat. Gender dan jenis kelamin atau seks adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan bersifat tetap dan tertib. Berbeda dengan gender. Gender adalah peran sosial yang dibentuk oleh masyarakat, budaya, dan waktu. Gender bukan kodrat sehingga bisa berubah. Misalnya, laki-laki sering dianggap sebagai pemimpin dan pencari nafkah, sementara perempuan dianggap lemah lembut dan bertugas. Padahal peran tersebut bisa saja berubah dan tidak berlaku secara universal. Kemudian, stereotip gender muncul dari anggapan masyarakat. Misalnya, laki-laki harus kuat dan perempuan harus lembut. Ini tidak berlaku mutlak dan bisa bergeser. Kemudian konstruksi gender dimulai sejak dini, bahkan sebelum anak lahir, lewat nama, mainan, pakaian, dan pengaruh keluarga, sekolah, dan media. Anak laki-laki biasanya diarahkan bermain mobil-mobilan dan sepak bola, sedangkan anak laki-laki diarahkan bermain boneka atau masak-masak. Semua ini menunjukkan bahwa gender adalah hasil dari proses belajar sosial. Gender bersifat dinamis, bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Laki-laki dan perempuan bisa saling berbagi peran tanpa harus terikat stereotip lama. Gender bukan takdir, tetapi hasil dari proses sosial.
maka keadilan gender bisa dibangun lewat kesadaran dan perubahan pola pikir. Ideologi patriarki dan konstruksi gender. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan dan perempuan sebagai pihak yang subordinat. Struktur ini terbentuk melalui relasi sosial berbasis materi dan ketergantungan antar laki-laki yang memungkinkan dominasi terhadap perempuan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan diwariskan dari generasi ke generasi melalui sosialisasi sejak anak dalam kandungan. Anak laki-laki didorong untuk menjadi kuat dan mandiri, sementara anak perempuan diarahkan pada peran domestik. Hal ini diperkuat dengan pembagian peran dalam keluarga dan ekspektasi sosial terhadap perempuan untuk mengurus rumah tangga. Patriarki berkontribusi terhadap ketidakadilan gender, termasuk pernikahan paksa, diskriminasi dalam dunia kerja, dan keterbatasan partisipasi perempuan pada politik. Konstruksi gender, patriarki mempertahankan posisi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan cenderung menerima nilai-nilai yang menguntungkan laki-laki. Selanjutnya adalah bentuk ketidakadilan gender. Diskriminasi yang berujung pada ketidakadilan sering terjadi di keluarga dan masyarakat, serta tempat kerja dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender menurut Nugroho pada tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama terdapat stereotip gender. Stereotip atau citra baku terhadap gender adalah pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan pada umumnya menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Yang kedua, subordinasi. Subordinasi menggambarkan adanya anggapan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah atau dinomorduakan posisinya dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Contoh, sejak dulu perempuan mengurus pekerjaan domestik seperti perempuan dianggap sebagai orang rumah atau teman yang ada di belakang. Terjadi perbedaan prioritas akses terhadap sumber daya. Sebagai contoh, pendidikan untuk anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan berdasarkan pertimbangan bahwa kelak setelah dewasa, anak laki-laki harus bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarganya. Yang ketiga, marginalisasi. Marginalisasi sendiri adalah kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu jenis kelamin dari arus atau pekerjaan utama yang berakibat kemiskinan. Misalnya, perkembangan teknologi menyebabkan apa yang semua dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang ada umumnya dikerjakan oleh laki-laki. Untuk level pekerjaan yang sama, tidak jarang perempuan diupah lebih rendah daripada laki-laki karena ia bukan pencari nafkah untuk keluarga. Kemudian ada beban ganda. Beban ganda tampak pada adanya perlakuan terhadap salah satu jenis kelamin di mana yang bersangkutan bekerja jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lain. Beban ganda banyak dialami oleh perempuan yang bekerja mencari nafkah. Beban ganda bisa terjadi karena perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan rumah tangga. Kemudian terdapat kekerasan. Kekerasan sendiri yaitu adalah suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang. Kekerasan tersebut tidak hanya menyangkut fisik seperti pemukulan, pemerkosaan, sampai pada pembunuhan, tetapi juga non-fisik seperti hinaan, pelecehan seksual, ancaman, paksaan, penelantaran, dan perselingkuhan. Bentuk ketidakadilan gender sebagai produk masyarakat patriarki ini secara bertahap telah dilakukan proses penyadaran, edukasi, dan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Kesetaraan gender laki-laki dan perempuan dimaksudkan agar baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam penikmatan hasil pembangunan tersebut. Pengaruh utamaan gender dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender merupakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai aspek kehidupan.
Di Indonesia, pengarus utamaan gender diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Tujuan pengarus utamaan gender adalah demi terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dalam program pembangunan nasional yang perspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengarus utamaan gender dalam pembangunan. Dalam keluarga, keadilan gender tercermin dari partisipasi, pembagian peran yang setara, akses terhadap sumber daya, serta pengambilan keputusan bersama. Keluarga menjadi fondasi utama untuk menciptakan masyarakat yang adil gender. Perubahan wawasan dalam bidang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, pengarus utamaan gender bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap isu gender. Proses ini mengubah cara pandang dari buta gender sehingga menjadi responsif gender, di mana individu sadar dan aktif dalam mengatasi ketimpangan gender di sekitarnya. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kami hari ini, gender dan seks sering dipahami secara rancu. Seks adalah jenis kelamin yang lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologis seseorang, sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya. Yang kedua, ideologi arti didasarkan pada prinsip dominasi laki-laki yang membentuk struktur dan sistem ideologi dominan. Yang ketiga, ketidakadilan atau diskriminasi gender sering terjadi di keluarga, masyarakat, serta di tempat kerja dalam berbagai bentuk, yaitu stereotip, subordinasi, beban ganda, kekerasan, dan ketidakmandirian perempuan. Yang keempat, pengaruh utama gender PGU merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan gender. Sekian materi dari bab gender yang dapat kami sampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang masih dibingungkan? Boleh ditanyakan.
Silakan yang mau bertanya. Mau bertanya, mengapa patriarki menjadi penyebab ketidakadilan gender? Jelaskan dengan contohnya. Izin menjawab dari pertanyaan Nisa tadi. Mengapa patriarki menjadi penyebab ketidakadilan gender? Jelaskan dengan contoh. Jadi karena patriarki menempatkan laki-laki sebagai yang dominan. Contohnya, perempuan tidak diberi kesempatan memimpin meskipun memiliki kemampuan. Izin bertanya, Iya, silakan Nafil. boleh tunjukin satu kasus ketidakadilan gender di luar negeri? Terus pendapat kelompok kalian gimana? Izin menjawab, untuk contoh ketidakadilan gender di luar negeri dan pandangan dari kelompok kami, yaitu upah perempuan di Amerika Serikat lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini menurut kelompok kami sebagai bentuk ketidakadilan sistemik yang harus diperbaiki melalui kebijakan yang adil. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Apakah ada pertanyaan lagi kalau semisal
Kalau tidak ada, bisa ditutup untuk lanjut ke kelompok selanjutnya. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Sekian materi dari bab gender yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya.